الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من الملائكة المقربين ثم خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله ولجميع أهله وأهليكم أجمعين وعلى شيخنا الكريم جاي محمد خليل بن عبد اللطيف البنغلاني وجاي عبد الله يقين بن حميد وكيل الشهاد بن ميمون بن هارون بن خديجة بن حمدتي شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي أكثر من الدعاء الذي علمنيه جبريل عليه السلام. Ya Aliyu, hai Ali, akthir ngekehono siro minad du'ai saking doa, berdoa. Alladzi 'allamanihi kang mulangake ing ingsun hi ing doa Jibrilu sapa malaikat Jibril alaihi salam. Wa huwa utawi ad-du'a ad-daimatu iku kang langgeng fid dini ing dalam agama wad dunya lan dunya wal akhirati lan akhirat. Ya Aliyu wahai Ali, akthir minad du'a alladzi 'allamanihi Jibril alaihi salam. Wahai Ali, perbanyaklah kamu itu berdoa yang mana doa itu telah diajarkan kepadaku oleh malaikat Jibril. Doa itu yaitu ad-daimatu fid dini wad dunya wal akhirah. Langgeng itu kekal di agama, dalam agama, wad dunya dan akhirat. Ya, jadi Nabi Muhammad itu diberikan doa oleh malaikat Jibril. Yang mana doa itu akan menetapkan kita di dalam agama, yaitu agama Islam, di dunia dan juga di akhirat. Tetap beragama Islam. Jadi seperti itu. Bagaimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina. Ya, bahkan ada ulama yang mengatakan seseorang apabila berdoa kemudian ditutup dengan doa barusan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka doanya itu akan cepat dikabulkan. Ya, itu doa. Karena itu doa Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad yang diajarkan, yang diajari oleh malaikat Jibril. Jadi seperti itu. Ini doa. Makanya kalau kalian nggak tahu berdoa, nggak bisa berdoa, saya udah ngomong kepada kalian dari dulu, selesai sholat biasakanlah kalian baca ayat kursi. Selepas sholat, setelah sholat, biasakan baca ayat kursi setelah sholat. Setelah baca ayat kursi, doakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya. Biasakan mendoakan kedua orang tua, meskipun orang tuanya masih hidup atau setelah orang tuanya meninggal. Doakan orang tua. Setelah itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau selepas sholat, setelah sholat kalian langsung baca Rabbana atina aja boleh, gak apa-apa. Yang penting berdoa itu. Minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi seperti itu, berdoa itu. Ya, setelah sholat, entah sholat di rumah ataupun sholat. Kalau kalian sholat di sini mesti kalian baca ayat kursi, mesti. Kalau kalian sholat di sini. Tapi kalau sholat di rumah kan belum tentu. Maka biasakanlah kalian setelah selesai sholat, biasakanlah baca ayat kursi. Setelah itu berdoa untuk kedua orang tua kalian. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Selesai berdoa, ucapkanlah salam dan sholawat, baca sholawat meskipun cuma 10 kali atau 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Main itulah. Paham ya? Jadi jangan selesai sholat langsung hilang, bukan begitu. Jadi ada tata krama setelah kalian itu menghadap kepada Allah. Ya Aliyu, hei Ali, idza ra'aita nalikane ningali sira al hilala ing hilal. Hilal itu bulan ya, maksudnya hilal itu adalah tanggal. Jadi maksudnya di sini setiap tanggal 1. Setiap tanggal 1. Tapi bukan hitungan kalender Masehi, tapi kalender Hijriah. Misalnya tiap tanggal 1 Ramadan, tiap tanggal 1 Syawal, tiap tanggal 1 misalnya bulan Dzulqa'dah, bulan Safar, bulan Maulid, bulan Maulid bukan bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sekarang bulan Rajab, besoknya lagi bulan Sya'ban. Bulan itu bukan bulan Januari, Februari, Maret, April, TKP, bukan begitu. Bulan dimaksudkan yaitu bulan Hijriyah. Setiap tanggal 1 bulan Hijriyah. Idza ra'aita nalikane ningali sira al hilala ing hilal tanggal 1. Fahallil mongko maca tahlil sira. Salasan kalawan ping 3. Setiap tanggal 1, sekarang bulan Rajab tanggal 4 kalau gak 5. Tanggal 1 kemarin atau tanggal 1 bulan depan yaitu bulan Sya'ban, setiap tanggal 1 itu baca tahlil. Bagaimana baca tahlil? La ilaha illallah, itu kalimat tahlil. Bukan baca tahlil dari awal, mulai dari qul huwallahu ahad, bukan. Kalimat tahlil yaitu kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika tahlilan itu, orang-orang ketika tahlilan itu kunci utamanya kalimat itu la ilaha illallah, karena tahlil itu. Jadi kalau misalnya seseorang mau mentahlili orang yang meninggal dunia walaupun gak baca qul huwallahu ahad, langsung la ilaha illallah, boleh, itu le tahlil. Paham ya? Itu. Fahallil mongko maca tahlil sira salasan kelawan ping 3. Jadi setiap tanggal 1 baca tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa kabbir lan maca takbir sira. Baca kalimat takbir salasan kelawan ping 3. Bagaimana kalimat takbir? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa kullan maca sira Allahu akbar wa a'azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahdhar. Wa kullan maca sira Allahu akbar wa a'azzu wa aqdar wa mimma akhafu wa ahdhar. Baca doa itu. Kalau enggak hafal di kitabnya kan ada itu kan ya. Allahu akbar utawi Allah akbaru iku luweh gede, luweh agung. Wa a'azzulan luweh mulya, wa aqdarulan luweh kuwasa. Itulah Allah. Mimma saking perkara akhafu kang wedi ingsun, wa ahdharulan tegese wedi ingsun. Itu artinya. Jadi setiap tanggal 1 bacalah tahlil, kalimat tahlil. Bagaimana kalimat tahlil? La. Nah, itu kalimat tahlil. Kalau kalimat takbir, Allahu akbar. Itu kalimat takbir. Kalau kalimat tahmid, alhamdulillah. Kalimat tahmid. Ya. Ya Aliyu, he Ali, idza laqita nalikane ketemu sira man ing wong. Nalikane ketemu sira man ing wong, tahzaruhu kang wedi sira ing man. Fakul mongko maca sira ing donga, Allahumma duh Allah. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astakfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Jadi kalau misalnya kalian itu bertemu dengan orang yang kalian takuti, misalnya ada seseorang kalian berpapasan salipan dengan orang itu menakutkan. Ini kayak begal apa bukan? Menakutkan.
baik ketemu orang gila ataupun orang apapun, jika kalian bertemu dengan orang yang kalian takuti, maka bacalah doa ini. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astakfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Insyaallah kalian akan diselamatkan oleh Allah. Ya, kalau diartikan Allahumma do Allah, inni sak temene ingsun adra'u iku nolak sapa ingsun bika kelawan panjenengan. Nih, fi nahrihi ing dalam awake wong, wa astakfika lan amrih cukup sapa ingsun ing panjenengan ghadabahu ing bendune wong, wa a'udzu lan nyuwun kareksa ingsun bika kelawan panjenengan bin syarrihi saking olone wong. Jadi setiap kali kita bertemu dengan seseorang yang menakutkan, takut itu begal, takut apapun lah, baca doa ini. Insya Allah kalian akan diselamatkan oleh Allah. Ya, jadi seperti itu, baca doa. Jadi setiap tingkah laku itu banyak doanya. Makanya setiap kelakuan seseorang, tingkah laku seseorang itu ada hubungannya dengan agama, semuanya itu. Ya, masuk WC ada hubungannya dengan agama. Bagaimana cara masuk WC? Pakai tata krama. Kalau kita masuk WC gimana dulu? Apa dulu yang harus kita lakukan? Berdoa, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum masuk ke kamar mandi, bukan cuma WC, pokoknya kamar mandi. Kemudian kita masuk dengan kaki yang kiri masuk. Jadi ada tata keramanya, semuanya itu ada hubungannya dengan agama. Faslun utawi iki iku fasal fi fununin syatta ing dalam nerangake piro-piro fan atau bidang pelajaran syatta kang macem-macem. Nah, sekarang ganti bab lagi, bukan bab berdoa. Barusan bab itu tentang masalah berdoa. Doa-doa barusan itu ada di bab itu. Nah, sekarang kita ganti bab bidang yang bermacam-macam. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali yuhai Ali, ibda ngawitono sira man ing wong, laki takang ketemu sira ing man, minal muslimina saking pira-pira wong Islam, ibda bis salami kelawan uluk salam. Yaktubu mongko nyatet atau nulis Allahu sapa Allah laka maring sira isyrina hasanatan ing 20 apane kebagusane. Warudda lan jawab sira assalama ing salam. Fallahu mongko utawi Allah yaktubu iku nulis atau nyatet sapa Allah liman maring wong raddahu kang jawab sapa man ing salam arba'ina hasanatan ing 40 apane kebagusane. Jadi Nabi SAW bersabda, Nabi Muhammad bersabda, ya Ali wahai Ali, sabda kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ibda man laqita minal muslimin bis salam. Ya, mulailah jika kamu bertemu dengan orang lain, mulailah dengan uluk salam dimanapun tempat, baik di jalan, di rumah, di tempat-tempat apapun. Jika kalian bertemu dengan orang lain, ibda bis salam, mulailah kalian tuh menyapanya dengan salam. Kecuali kalian bertemu dengan orang gila. Tapi kalau di sini itu kan nggak umum. Kalau di sini kan misalnya kita lewat, ada orang duduk-duduk, kita yang diucapkan kan amit, kan begitu. Ya, yang lebih utama adalah salam. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Karena itu memang nggak terbiasa, berat yang mau mengucapkan salam. Kalau udah dibiasakan, nggak ada berat-beratnya untuk mengucapkan salam. Makanya itu semua tergantung kebiasaan. Ya, seseorang apabila uluk salam kepada orang lain, yaktubullahu laka 20 hasanatan, maka Allah memberikan, mencatatnya untuknya pahala 20 pahala. Paham ya? Jadi seseorang yang uluk salam itu dikasih 20 pahala oleh Allah. Dicatat orang ini dikasih 20 pahala. Ditulis di buku amalnya.
orang yang uluk salam. Sementara orang yang menjawab salam pahalanya lebih besar. Ya, fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanatan. Seseorang yang menjawab salam, maka Allah mencatat baginya 40 pahala kebaikan. Makanya kalau ada orang salam itu dijawab. Salam itu macam-macam. Ya. Kalau misalnya saya tujukan khusus, berarti orang itu wajib jawab. Gak jawab, dosa orang itu. Misalnya saya kasih contoh, misalnya saya uluk salam kepada Rijal. Assalamualaikum Rijal. Itu khusus kepada Rijal toh. Rijal wajib jawab. Gak jawab, dosa itu. Paham ya? Nah, kalau misalnya seperti ini majelis pengajian, saya uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang jawab. Yang jawab cuma satu. Waalaikumsalam. Maka semuanya tidak berdosa. Karena hukumnya fardu kifayah. Paham ya? Fardunya fardu kifayah. Kenapa kok fardu kifayah? Karena orang yang uluk salam satu orang, tapi yang jawab banyak orang banyak. Tapi nggak semuanya jawab. Yang jawab cuma satu. Kecuali kalau memang sudah tidak ada yang jawab, berdosa semua itu orang. Kalau misalnya ada yang jawab walaupun satu karena fardu kifayah, maka tidak berdosa yang lainnya. Paham ya? Tuh. Kecuali kalau khusus. Saya uluk salam khusus sama satu orang atau dua orang. Wajib kalian jawab. Apalagi tamu, saya mau bertamu. Kalau saya mau bertamu kan pasti salam saya ditujukan kepada orang yang punya rumah. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Kan nggak mungkin saya itu tamu itu ngomong tok 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 tok. Assalamualaikum Pak Iva. Assalamualaikum Bu Iva. Assalamualaikum Iva. Assalamualaikum adiknya Iva. Assalamualaikum Mbana Iva. Jadi dirangkum satu. Assalamualaikum kepada seluruh. Paham ya maksudnya ya? Tuh. Ya, jadi kalau ada orang uluk salam jawab. Atau misalnya kalian sedang di rumah, kemudian tetangga kalian itu kedatangan tamu. Assalamualaikum. Kalian dengar, kalian boleh menjawab, maka kalian mendapatkan pahala 40 pahala. Paham ya? Sini kita sedang nyantai. Kemudian rumah saya ada orang. Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam. Walaupun orang itu nggak salam kepada kita. Paham ya? Tapi kalau salamnya orang laki-laki kepada wanita, itu perlu dihati-hati itu. Jawab saja salamnya di dalam hati. Paham ya? Hai cewek, mau kemana cewek? Assalamualaikum. Jawablah di dalam hati. Ya, agar tidak terjadi fitnah. Itu. Ya, ibda bisalam. Ya, mulailah dengan salam. Jadi orang yang uluk salam itu pahalanya 20. Tapi orang yang jawab salam pahalanya 40. Makanya ketika ada seseorang yang uluk salam, jawab. Makanya bu guru kalian yang ada di sekolah-sekolah kalian ketika pertama kali memulai pelajaran itu pasti didahului dengan salam. Ketika guru mengucapkan salam, maka kalian uluk salam balaslah atau jawablah salam itu bareng-bareng. Ya, jawablah bareng-bareng. Karena salam itu netral, kapanpun diucapkan itu boleh. Beda dengan orang Yahudi, dengan orang-orang Quraisy zaman dulu. Orang di zaman jahiliyah itu menggunakan sobahul khair. Apa artinya sobahul khair? Selamat pagi. Jadi kata-kata selamat pagi itu sudah ada di zaman Nabi. Ada di zaman jahiliyah. Sobahul khair, selamat pagi. Kata-kata selamat pagi. Berarti kalau kita mau mengucapkan selamat pagi, boleh nggak kita ucapkan di waktu sore? Nggak bisa. Yang diucapkan selamat pagi ternyata sore. Maka pagi itu ya harus pagi. Selamat pagi ya berarti harus pagi. Mulai dari subuh sampai jam 10. Kalau udah siang jam 10, jam 11, jam 12, berarti masuk selamat siang. Sampai jam 3. Setelah jam 3 sampai maghrib ganti lagi selamat sore.
Mulai dari maghrib sampai malam semalaman itu diganti lagi selamat malam. Kalau Islam cukup satu, assalamualaikum, kapanpun, mau pagi, mau siang, mau agak siang, mau sore, mau malam, boleh. Itulah, ya. Ya Aliyu iyyaka wal ghadabah fa innahu minasyaiton wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fa ya rabbi waffiqni bitaqwa.